Hah? Mau ngapain lo? Apa? Hah? Hah? Ngapa? Hah? Ano bong? Ini ngendi? Aja kerosan. Anak bong ini ngendi? Ngisor ngendi? Hah? Rambutnya dawa. Terus? Apa? Hah? Nganggo tapian, nganggo jarit. Metengnya gede. Nah, meteng. Pokoknya meteng. Metengnya gede. Rambutnya dawa, wong wadon. Nganggo tapian jarit. Lah, mari ini karo siapa? Ini karo siapa? Wong telu. Kok weruh ngene? Siki ning ngendi? Gubuk Eko sing ganu. Oh, ntar ya teman-temannya ini. Apa? Oh iya iya. Ya maaf war, soalnya kan biasanya kayak gue ngarmaring ini nyeluk koros war ora teka-teka ya nyorong-nyorong nyeluk malah. Ini saya dimarahin bawor teman-temannya. Gara-gara tadi saya teriak-teriak manggilin bawor kekerasan, sedangkan bawor sedang ngintip. Apa? Oke teman-teman, jadi begini ini ceritanya. Bawor, hah? Iya yang war tenang bawor, kayaknya ngomong di situ war. Jadi gini ya teman-teman, ini kata bawor melihat ada wanita perutnya besar, kemungkinan orang lagi hamil. Wanita rambutnya panjang, memakai tapih jarit. Nah, di gubuk lamanya bawor ya war ya. Nah ya wis war, siki maringan nyompen meruh. Hah? Aja lah nyompen weruh. Nah, iya nyong ora weruh ning endi? Ning gubuk lawas bekas Eko. Lah siki wong ning kana wong telu apa wong siji? Lah sing loro mari endi? Lunga. Sing loro wong tua apa wong nom? Hah? Oh. Lah, ya yuk maringan ayo ndeleng ayo. Ayo kok. Apa? Nyong bae maringan. Oh, kene bae gubuk. Lah kok ngapa? Bahaya, bawor ora wani. Nah, tapi yo penasaran ora yo pengen weruh karo ku bareng. Oh, kok arep bae. Iya. Ya wis war kayak bae. Kok ning kene bae, ngenteni nyong mudhun dhisit. Mengko anger aku wis mudhun, nyong ndeleng jane wong lagi ngapa, engko nyong manjat maning. Ya. Ya wis kok kene bae. Aduh ora ngono kowe. Oh pas ning gubuk iya. Ya wis, kok mari gubuk. Oke teman-teman ya, saya mau ke sana dulu, nanti kita lanjut di sana. Oke teman-teman ya, ini kita lanjutkan lagi videonya. Jadi ternyata benar ya apa yang diomongin bawor tadi di atas pas di gubuk, bahwa di bawah ada orang yang perutnya besar sedang berdiri di gubuk lama, kata bawor kan tadi ya. Nah pas saya ke bawah ternyata benar ini teman-teman ya, ada wanita yang sepertinya sedang hamil, tua, cuman dia sedang berdiri di gubuk lamanya bawor dan nggak tahu tujuannya apa ya teman-teman ya. Kasihan banget ya. Tapi kalau dilihat-lihat itu kayak masih kecil banget ya teman-teman ya. Tapi kalau dilihat di kenyataan ini cukup besar orangnya. Tapi kalau dilihat di kamera itu kayak anak kecil ya. Lagi ngapain ya? Tadi sih pesannya bawor, saya nggak boleh mendekat ya,
Kalau mau lihat aja, kalau mau mendekat jangan. Ya saya juga setuju dengan Bawor ya, karena saya bukannya nggak mau ikut campur ya, atau saya nggak mau ikut campur lah intinya, karena takutnya kalau saya ikut campur atau mengganggu dia, nanti takutnya yang jadi masalah kedepannya itu Bawor. Nah tapi karena dia itu manusia ya, setahu saya kalau misalkan dia sedang melakukan hal yang tidak baik, ya pasti saya ikut campur teman-teman untuk menolong anak itu. Jelas banget ya. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan dia? Biarin dulu aja ya teman-teman ya. Saya mau melihat dia mau sampai kapan seperti itu, dan saya pengen tahu kira-kira apa yang akan dilakukan nanti. Perutnya besar banget, itu hamil tua loh teman-teman ya, menurut saya. Karena kalau hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu kayaknya nggak sebesar itu. Itu ya bisa kemungkinan udah hamil sekitar 9 bulanan, 8 bulan, 9 bulan, itu tinggal nunggu lahir aja. Terus kira-kira apa yang dia lakukan di sini ya? Biarin dulu teman-teman ya. Ini menurut saya ya teman-teman ya, mudah-mudahan sih ini hanya menurut saya, ini nggak benar ya. Ini kalau menurut saya sih dia sedang memanggil sosok untuk mendatangi dia, dan dia mau menyetorkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Itu menurut saya. Nah kalau udah masalah seperti ini, otomatis saya juga nggak bisa tinggal diam teman-teman. Otomatis saya harus menolong dia. Jangan sampai bayi yang ada di dalam kandungannya dia sia-sia, hilang sia-sia. Perutnya besar banget ya. Kayaknya sih masih muda teman-teman.
Mbak, Mbak. Astaga, bentar ya teman-teman ya. Ini saya panjangkan dulu tripodnya. Dia nggak mau nyaut. Astaga. Mbak, Mbak. 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 Dia nggak mau jawab teman-teman ya. Padahal cantik banget dan masih muda, tapi nggak tahu kenapa ya di sini. Mbak, duduk ya sana. Sini. Mbak. Mbak, kok ngapa nih kene Mbak? Lagi ngapa nih kene? Lagi meteng aja gue tenang nih kene. Mbak, kasihan teman-teman. Mbak, jenengan lagi meteng tenang nih kene. Mbak, teman-teman itu gubuk power di sana, terus gubuknya power satu lagi di sana. Nah tapi ini nggak tahu ini ada perempuan gadis cantik lagi hamil kok kenapa di sini. Astagfirullah. Mbak, salaman. Ini nggak mau bersalaman dengan saya teman-teman. Mbak, ngampurannya aku ganggu mari ngene. Aku pengen takon, aku penasaran karo jenengan. Aku kan biasanya nih gubuk kene dhuwur karo bocah cilik kae bawor. Nah, jere bocah sing ning kono weruh ana wong wadon ning kene lagi meteng. Makanya aku mari ngene ndeleng. Lah kok ana jenengan ning kene. Nah itu sampean itu lagi ngapain di sini? Nggak jawab, Mbak. Oke, Mbak, saya ini orang, insya Allah orang baik-baik. Saya datang ke sini nggak mau ngapa-ngapain. Insya Allah Mbak kalau mau jawab, saya ngomong dijawab, insya Allah nanti dibantu. Kenapa? Loh kok nangis Mbak? Mohon maaf Mbak. Mbaknya nangis kenapa Mbak? Mbak jangan nangis Mbak. Kalau Mbak ada masalah ngomong ke kita, nanti insya Allah kalau saya bisa bantu ya saya bantu Mbak. Mbak ini kenapa? Lagi hamil kok di gunung seperti ini, bahaya. Mbak kesini sama siapa? Mohon maaf banget ya teman-teman ya, ini
Sepertinya dia sedang masalah yang sangat besar. Dia tertekan dengan kesedihan, dengan masalah ini menurut pandangan saya ya teman-teman ya. Ini mohon maaf sekali ya, walaupun saya tidak mengenal dia, tapi saya mungkin akan berani menyentuh dia ya, karena saya merasakan sedikit apa yang dia rasakan teman-teman. Dia itu terbebani oleh banyak masalah. Mbak, mohon maaf ya mbak, jangan nangis ya, jangan nangis. Mohon maaf ya teman-teman ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan mencari kesempatan atau apa. Yang jelas di sini saya merasakan sedikit apa yang dia rasakan. Saya hanya berusaha membuat dia tenang. Mbak, tenang mbak, tenang ya, jangan nangis. Mbak kalau ada masalah ngomong aja, nanti insya Allah kami bantu. Nah mbak, udah jangan nangis ya, jangan nangis. Ini kasihan dedenya ini. Astaga, ini teman-teman ya, kasihan dedenya itu. Ini sudah berapa bulan mbak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Hah? Oh nggak tahu. Mbak di sini lagi ngapain? Sama siapa? Kok bisa lagi hamil di sini? Oh, dia di sini sendirian teman-teman. Dia kesini dianterin sama orang tuanya, bapak dan ibunya ya. Nah terus mereka berdua kemana sekarang? Yes. Oke teman-teman ya, jadi dia dianterin orang tuanya ke sini. Mereka berdua hanya nganterin saja ke sini, lalu lah terus iki wong tuamu Bali. Lah kok ngapa ning kene anu apa lagi metang kok ditinggalin kene iki ngapa? Kon ngapa? Dia disuruh orang tuanya biar seperti tadi itu. Lah tujuannya itu untuk apa mbak? Oh nggak boleh lahiran di rumah, harus apa disuruh lahiran di sini. Kok bisa ya teman-teman ya, ini aneh banget mbak. Soalnya mbak kan lagi hamil. Bukannya orang hamil jika mau lahiran itu di puskesmas atau di rumah sakit, kok malah di sini? Sekarang lahiran di rumah aja nggak boleh kalau nggak ada dokter. Nah ini malah dibawa ke gunung. Lah terus suaminya mbak kemana? Punya suami nggak? Nggak punya. Kok bisa hamil mbak kalau nggak punya suami? Aneh teman-teman ya, ini nggak punya suami tapi kok hamil, nggak pernah nikah, nggak pernah. Nah terus mbak sering kesini nggak? Kapan itu? Hah? Lah sebelum mbak hamil pernah kesini nggak? Sering. Ngapain mbak? Lah terus selama mbak ning kene ganu sedurunge hamil, mbak pernah ora misalkan nih, maaf pernah nggak berhubungan badan dengan orang atau siapa di sini? Nggak pernah. Nggak pernah apa nggak sadar apa nggak tahu apa nggak ingat?
Oke teman-teman, ya ini kesimpulan saya saja. Saya juga nggak mau mengungkit terlalu panjang. Intinya ini ada yang tidak beres dengan gadis ini ya teman-teman. Ini menurut saya sih, sebelum dia hamil dia sering dibawa ke sini oleh kedua orang tuanya dengan tujuan mungkin agar dia hamil oleh jin. Nah, lalu ketika dia sudah hamil, otomatis dia disuruh lahiran di sini. Nah, nanti mungkin ketika dia lahiran, nanti anaknya akan diambil oleh jin tersebut. Nah, kesimpulannya berarti jin itu menitipkan bayinya di kandungan gadis ini. Nah, tentunya pasti ada tujuan lain selain itu. Pasti ada embel-embel pesugihan ini. Kalau menurut saya, pasti orang tua dia, saya yakin menjanjikan atau minta imbalan dari jin tersebut yang menghamili anaknya. Jadi mungkin ini ya, menurut saya dulu ketika orang tuanya dia kesini membawa dia, itu sudah ada perjanjian dengan jin yang menghamili dia. Jadi misalkan orang tuanya minta kekayaan, lalu nanti si jinnya syaratnya mungkin ini, dengan menghamili putrinya atau menitip kandungan pada putrinya, mungkin seperti itu. Dan dia kalau saya lihat sih mungkin umurnya juga belum cukup umur untuk hamil ya. Kemungkinan sih ini palingan ya kalau menurut saya ya, kalau salah mohon maaf, mungkin baru umur sekitar 15 tahun ini teman-teman. Jadi belum waktunya menikah apalagi hamil. Berarti ini ada yang nggak beres dan harus saya tolong ya teman-teman. Gini aja Mbak, saya kasih saran ini ya, kalau Mbak mau, kalau Mbak nggak mau ya terserah Mbak. Mbak ini lagi dalam bahaya. Nah, Mbak ini nanti pasti akan lahiran di sini dan bayinya itu nanti akan diambil oleh makhluk halus di sini yang dulu menghamili Mbak. Jadi saran saya, Mbak pulang saja, nanti saya antar. Dimarahin. Aduh, gimana ya teman-teman ya. Apa gini aja ya teman-teman, saya coba biarkan dia di sini. Nanti saya coba pantau dari atas. Ya siapa tahu nanti orang tuanya dia datang ke sini. Nah, nanti ketika orang tuanya dia datang ke sini, ya saya pergokin dan saya nanti coba ngobrol sama mereka berdua, tujuannya apa, kok bisa setega ini. Gitu aja mungkin teman-teman. Soalnya ini mohon maaf ya, jika seumpamanya ini dia saya tolongin, saya bawa pulang, itu juga sama aja malapetaka atau mara bahaya buat saya nanti di rumah. Makanya karena ini kan bayi bukan bayi dari manusia ya, tapi bayi dari jin teman-teman. Punten amit-amit sama bayi. Nah, jadi seperti itu saja kesimpulannya. Intinya saya mau pantau aja dari atas sama bawor nanti. Apa kesel bengkek apa ngadeg wis belah sini ya tuh teman-teman ya, kasihan banget. Mbak, oke, jenengan kene bae, mengko anggar wong tuane jenengan maringene anu jenengan aja ngomong terus ketemu karo nyong, monggo tak tulungi. Nah, ini ya teman-teman, saya bilang ke dia suruh di sini aja, nanti kalau orang tuanya dia datang jangan bilang bahwa ada saya di sini. Nanti saya coba pantau dari sini sampai orang tuanya datang. Nah, mungkin nanti saya juga sama bawor di atas. Nah, nanti kalau orang tuanya udah datang, kita pergokin, kita kasih tahu, kita tanya-tanya teman-teman. Nah, yaudah Mbak sini aja ya. Oke ya teman-teman ya, ini biar dia di sini aja dulu. Nanti kalau orang tuanya udah datang kita lanjutkan lagi. Ini saya mau ke atas bareng bawor dulu di gubuk. Nah kalau saya di sini nanti orang tuanya datang lihat saya ada di sini ya bahaya. Yaudah, tinggal di sini ya Mbak. Kok ngapa nih kene? Menteni ngapa? Jarine gubuk menteni ini. Hah? Apa? Wis ketemu. Wonge sini kana nyung wis kandah-kandahan karo wonge.
wonge lagi meteng wor. Hah? Wonge ana masalah wor. Wong meteng tapi ora duwe bojo. Metenge ning jin. Jare ket ganu sering mari ngene wor, kok ora tau urusi. Apa wengi yo ngene yo. Oh, berarti bawor ora tau weruh wong kowe ganu-ganu. Jadi kok ngene iki umpetan ngintip nyong ora bae, ngenteni nyong. Ora bali-bali ngene. Hah? Oh, kok ngenteni nyong ora teka-teka. Iya. Oke, wor. Ya, yuk siki mari ngubuk bae. Menyat. Ya. Ini kok kene. Oke, wor. Wonge mikir nyong lagi weruh. Lagi kejoki kayak joget. Nari-nari, mau ya pora? Mau narine ke priwe? Tangannya kayak gue. Ya udah teman-teman ya, tadi kan teman-teman udah tahu sendiri ya. Saya udah ngobrol sama wanita yang tadi lagi hamil di bawah. Terus tadi kan saya juga udah ngomong ya, saya mau intai dia dari jauhan. Nanti kalau orang tuanya dia datang, saya pergokin, saya tegur. Tapi misalkan nanti ya adan ya wis ayo jadi mari gubuk baik. Yaudah teman-teman ini nanti kita lanjut lagi sambil menunggu orang tua gadis yang lagi hamil itu datang. Ayo gubuk ya. Oke teman-teman ya, ini tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Bawor dan saya pamitan sama Bawor untuk melihat wanita tadi yang ada di sini ya, yang sedang hamil. Malah saya turun, dia sudah nggak ada teman-teman. Tapi padahal jaraknya sangat dekat loh teman-teman ya. Saya cuma di gubuk atas ini dan dia di sini. Kalau ada orang yang ke sini harusnya saya tahu. Tapi ini malah saya nggak tahu teman-teman. Aduh. Tapi saya bingung juga sih ya. Tadi mau saya tolongin, saya bawa pulang. nggak bisa seperti itu, nanti takutnya membahayakan saya dan keluarga saya, karena yang ada di kandungan itu ya amit-amit yang bayi itu bukan anak orang. Nah ini karena dia udah nggak ada, ya udah anggap saja apa yang saya lihat hari ini hanya mimpi ya teman-teman. Ya udah, ini saya mending fokus saja ke Bawor daripada saya ngurusin yang belum jelas. Ya paling kita coba lihat saja nanti kedepannya seperti apa, kira-kira masih ada wanita itu kesini lagi apa enggak ya teman-teman. Ya udah, mungkin itu saja. Saya mau kembali ke gubuk dengan Bawor. Jadi cukup sekian dulu aja videonya. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.